Ada sebuah misteri di New Jersey. Seorang ibu baru diserang di rumahnya sendiri di tengah hari. Seorang pembunuh masih berkeliaran. Penyelidikan sedang berlangsung dan pertanyaan tentang siapa yang membunuh Brooke Hanlon dan alasannya. Selamat datang di Law and Crime. Saya Anjanette Levy. Penyelidik kasus pembunuhan di sebuah kota kecil di New Jersey menghadapi sebuah misteri. Misteri yang sama tragisnya sekaligus membingungkan. Dan penyelidikan ini telah berlangsung hampir 1 bulan dan melibatkan seorang ibu yang belum lama melahirkan, yang seharusnya menghabiskan musim panas bersama bayinya dan suaminya. Sebaliknya, keluarga seorang wanita berusia 35 tahun sedang berduka. Mereka sedang merencanakan pemakaman, dan seorang bayi harus tumbuh tanpa ibunya. Misteri ini dimulai pada tanggal 6 Juni di Chester Township, New Jersey. Itu berada di Morris County, sekitar 1 jam perjalanan dari kota New York. Seorang pria menelpon 911 untuk meminta bantuan karena Brooke Hanlon berada di rumahnya dan kondisinya sangat-sangat buruk. Berikut adalah rekaman audio operator dari panggilan tersebut. Ya, Anda bilang dia berdarah di mana-mana. Dia akan mulai melakukan CPR. Saya. Mengatakan 86 speaker. Terima kasih, Pak. Dia ada di ruang kontrol. Saya tidak tahu. Apa yang Anda bicarakan? Tentang apa? Saya menuju ke pohon yang tumbang dan saya akan memeriksanya. 47 mobil mulai melayani orang-orang. 47 mobil akan berada di lantai atas, di lantai 2. Ya. Saya baru saja turun sendiri. Ada yang keempat. Sekarang, rumah tempat Brooke Hanlon tinggal bersama bayinya dan suaminya berada di Pottersville Road. Rumah itu terletak agak jauh dari jalan. Dan jika kamu melihatnya di Google Maps, kamu akan menemukan bahwa tidak banyak rumah di sekitar rumah tempat Brooke Hanlon dan keluarganya tinggal. Ada berhutan di satu sisi dan halaman yang dipagari di sisi lainnya. Sekarang, ini benar-benar membuatmu bertanya-tanya. Apakah orang yang membunuh Brooke Hanlon tahu persis kemana mereka pergi dan siapa yang mereka targetkan? Sekarang, ada bagian lain dari teka-teki ini. Panggilan yang melaporkan bahwa Brooke Hanlon membutuhkan bantuan dan ada darah di mana-mana, ini masuk pada pukul 4.30 di sore hari Sabtu. Itu biasanya sekitar waktu di mana seorang ibu yang memiliki bayi akan bersiap-siap untuk makan malam mungkin. Atau mungkin bayinya baru saja bangun dari tidur siang, tergantung pada jadwal anaknya. Hal-hal kecil seperti inilah yang terlintas di benak saya ketika saya melihat kasus ini. Brooke Hanlon bekerja sebagai psikoterapis di New Jersey menurut halaman LinkedIn-nya. Dia menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang sangat termotivasi, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang, serta memiliki lisensi LPC New Jersey. Dia memiliki pengalaman yang beragam di berbagai lingkungan kerja dengan anak-anak, remaja, dan keluarga yang membutuhkan konseling, bantuan terapi, sumber daya, dan dukungan lainnya. Kejadian ini terjadi di Chester Township, tetapi kantor kejaksaan yang memimpin penyelidikan. Dan sejauh ini, kasus ini benar-benar dijaga kerahasiaannya. Kantor kejaksaan tidak memposting tentang penyelidikan pembunuhan ini sampai tanggal 13 Juni, itu 1 minggu kemudian. Dalam sebuah postingan di Facebook, juru bicara kantor tersebut menulis, pada sore hari tanggal 6 Juni, petugas layanan medis darurat dan polisi Chester Township menanggapi panggilan 911 di sebuah rumah di Pottersville Road. Seorang penghuni berusia 35 tahun ditemukan tewas di dalam rumah tersebut. Pemeriksaan oleh kantor pemeriksa medis Kabupaten Morris menentukan penyebab kematian adalah beberapa luka akibat benda tajam dan cara kematian tersebut adalah pembunuhan. Ini tetap menjadi penyelidikan yang aktif dan sedang berlangsung oleh Kantor Kejaksaan Kabupaten Morris, Departemen Kepolisian Chester Township, dan Kantor Sheriff Kabupaten Morris, CSI. Tidak ada informasi lebih lanjut yang dapat dirilis saat ini demi menjaga integritas penyelidikan. Jadi, itu adalah respons yang cukup standar. Mereka memang tidak banyak merilis informasi saat penyelidikan masih berlangsung. Nama Brooke Hanlon baru diketahui publik dalam beberapa hari terakhir, dan menurutku itu cukup janggal.
Baiklah, jadi untuk membantu kita benar-benar mendalami kasus ini, aku ingin menghadirkan Jared Ferrentino. Dia adalah mantan jaksa penuntut. Dia juga penulis buku hebat yang tersedia di Amazon. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Judulnya adalah Ibu, Pembunuhan, dan Motivasi. Sebuah perjalanan menelusuri pikiran dan hati seorang jaksa penuntut. Jadi Jared, terima kasih banyak sudah kembali hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, kami senang sekali berbicara denganmu. Apa pendapatmu sebagai mantan jaksa tentang kasus ini? Dari yang kita tahu, mereka sangat tertutup soal ini. Tapi bagaimana pendapatmu? Baik, mari kita bicarakan dulu tentang betapa tertutupnya mereka soal ini. Ya, itu adalah langkah strategis. Jelas, para penyidik tahu jauh lebih banyak daripada yang mereka ungkapkan. Saat mereka melakukan wawancara dan terus melanjutkan penyelidikan, sangat penting agar informasi yang hanya diketahui oleh pelaku pembunuhan itu sendiri tetap berada di luar ranah publik. Agar informasi itu bisa digunakan untuk digali dalam wawancara atau disampaikan dalam wawancara, seperti kekuatan sugesti, mendapatkan informasi dari individu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, informasi yang tidak dipublikasikan secara umum. Jadi, seringkali penyidik merahasiakan informasi itu rapat-rapat dan menggunakannya secara taktis untuk mendapatkan informasi dari tersangka atau saksi atau orang-orang yang memiliki informasi yang membantu membangun kredibilitas. Sudah berapa kali kita melihat hal itu? Kita punya orang-orang yang memberikan informasi yang mereka dapatkan dari internet atau media. Padahal sebenarnya mereka sama sekali tidak punya hubungan dengan kasus tersebut. Hal itu menjadi lebih mudah dengan menyimpan informasi seperti itu. Yang membingungkan saya adalah garis waktunya di sini, agak sedikit. Kejadian ini terjadi pada tanggal 6 Juni, hari Sabtu 6 Juni, yang merupakan hari Sabtu. Saat itulah panggilan 911 dilakukan. Namanya, mereka tidak merilis namanya sampai akhir pekan lalu. Jadi itu berarti sudah banyak minggu yang berlalu, 3 minggu berlalu, sampai mereka secara terbuka mengungkapkan namanya. Apa strateginya di sana? Karena kita tahu jelas bahwa si pembunuh tahu siapa dia. Kamu tahu aku. Bisa ada banyak alasan. Tapi sebagai jaksa, kenapa kamu menahan informasi itu begitu lama? Terutama ketika mereka mengumumkan bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan ini sejak tanggal 13 seminggu setelah pembunuhan itu. Ya, fakta itu memang membingungkan. Saya belum pernah terlibat dalam kasus ataupun mengenal kasus di mana identitas korban dalam kasus domestik yang tampaknya pembunuhan ini terjadi di rumahnya sendiri. Siapa pelakunya itu pertanyaan lain, tapi kejadian itu terjadi di rumahnya, di lingkungannya, seseorang yang dikenal. Kematian dia diberitakan secara luas. Mengapa namanya tidak disebutkan pada jam-jam awal penyelidikan ini atau di hari-hari berikutnya, saya benar-benar tidak mengerti. Hal lain, bukan untuk menyalahkan media, ketika informasi itu dirilis, mungkin ada seseorang di luar sana yang mengetahui hal itu. Sesuatu antara Brooke dan orang lain, atau sesuatu tentang pernikahannya, sesuatu tentang situasi keuangannya yang bisa membantu para penyelidik. Jadi, menurut pendapat saya, tidak merilis nama itu bisa merugikan sebuah kasus. Itu yang saya pikirkan. Kamu tahu, mungkin saja ada seseorang yang tahu sesuatu. Dan kantor kejaksaan yang memimpin kasus ini. Kamu tahu, saat saya menelpon kantor polisi dan mencoba mendapatkan informasi, mereka bilang, tidak, kamu harus menghubungi kantor kejaksaan. Kantor kejaksaan yang bertanggung jawab atas kasus ini. Dan saya mengerti, kamu tahu, mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan dakwaan di sini. Ini adalah penyelidikan pembunuhan. Tapi biasanya polisi, kamu tahu, bukankah biasanya polisi yang menangani penyelidikan dengan berkonsultasi dengan kantor kejaksaan? Dan mereka bilang ke saya, tidak, kalau kamu mau meminta itu, kamu harus menelpon kantor kejaksaan. Mereka yang bertanggung jawab. Ya, saya pernah melihat itu dilakukan dengan dua cara. Dari pengalaman saya di Pennsylvania dan New Jersey juga kurang lebih sama. Kantor kejaksaan memiliki penyidik sendiri yang bekerja sama dengan departemen kepolisian setempat. Jadi seringkali kantor kami sebagai jaksa akan menjadi koordinator dalam sebuah penyelidikan, bekerja langsung dengan polisi negara bagian, bahkan kadang-kadang dengan lembaga federal. Karena begini cara melihatnya, dan saya selalu melihatnya seperti ini. Sebuah kasus bisa saja berujung pada penangkapan dengan cepat,
Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kamu harus menyelidiki sebuah kasus dan membangun kasus untuk penuntutan sejak awal. Kamu tahu, itu diharapkan berakhir dengan vonis bersalah dan keadilan yang ditegakkan. Jadi penting bagi jaksa dalam kasus pembunuhan untuk terlibat sejak awal dan seringkali mengordinasikan penyelidikan. Hal lain yang biasa kami lakukan untuk departemen kepolisian yang lebih kecil, tentu saja kami yang memegang kendali. Dan ketika kami bekerja dengan departemen kepolisian yang lebih besar atau kepolisian negara bagian Pennsylvania misalnya, itu lebih merupakan hubungan timbal balik. Namun segala bentuk pertanyaan dari individu seperti Anda atau anggota media lokal akan melalui kantor jaksa. Jadi kami menyampaikan pesan yang sama. Ya, itu memang masuk akal. Dan ini bisa jadi adalah departemen kepolisian di komunitas kecil yang tidak menangani banyak kasus pembunuhan. Satu hal yang aku rasa menarik tentang ini, Jared, kamu juga mendengarkan rekaman audio komunikasi dispatcher seperti aku. Dan mereka bilang ada pria di jalan Pottersville, dia bilang dia butuh bantuan, ada darah di mana-mana, dia akan melakukan CPR. Ini jam 4.30 di hari Sabtu. Kamu tahu, aku berpikir sendiri. Aku cuma berpikir. Aku nggak tahu seperti apa jadwal kerja di rumah ini. Di rumah Hanlon di jalan Pottersville, tapi ini Sabtu sore. Ini adalah pasangan dengan bayi kecil. Apakah suaminya sedang bekerja? Apakah suaminya pulang dan menemukan istrinya? Apakah dia sedang bermain golf? Apakah dia sedang keluar bersama teman-temannya? Aku benar-benar tidak tahu. Tapi jam 4.30 sore di hari Sabtu, wanita ini ditemukan tewas ditusuk, sepertinya di lantai 2, di dalam rumah. Apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengarkan rekaman audio dispatch itu? Ya, saya ingin tahu. Saya harus tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Brooke dan suaminya, serta siapapun yang ada dalam hidupnya. Kamu harus melakukan viktimologi, semacam penelusuran balik misalnya. Kamu melihat Brooke, kamu tahu. Semoga mereka bisa mengidentifikasi dengan tepat kapan ini terjadi. Itu penting. Di mana itu terjadi, di ruangan mana di rumah itu terjadi. Apakah itu benar-benar terjadi di dalam rumah, yang kemungkinan besar memang begitu? Itulah lokasi kejadiannya. Kamu lakukan semua yang harus dilakukan untuk menjaga barang bukti, foto-foto, tes forensik, semuanya. Hal berikutnya yang kamu lakukan adalah merekonstruksi kehidupan mereka. Apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka? Bagaimana situasi pernikahan mereka? Bagaimana situasi keuangan mereka? Apakah mereka punya masalah? Apakah ada orang yang marah pada mereka? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Saat ini, kamu melakukannya dengan memeriksa catatan telepon seluler, email, cloud. Kamu tahu, cloud tempat informasi dicadangkan, teknologi geospasial, kamera di pintu rumah mereka, berbicara dengan tetangga mereka, berbicara dengan teman-teman mereka. Hal-hal seperti itulah yang kemungkinan besar sedang terjadi sekarang dan sudah berlangsung sejak awal. Dan satu hal yang sangat menarik bagi saya adalah lokasi rumah ini. Rumah ini tidak hanya berada di luar sana. Ini bukan seperti di pinggiran kota. Rumah ini memang di pinggiran kota, tapi bukan, kalau boleh dibilang, kamu tahu, bukan di dalam perumahan. Rumah ini pada dasarnya berada di jalan yang berbelok, dan sepertinya tidak ada rumah lain di sekitarnya. Maksudku, kalau kamu mau pergi ke rumah ini, menurutku kamu harus tahu kemana kamu akan pergi. Maksudku, ini bukan sekedar, ini bukan seperti, aku kebetulan menemukan rumah ini. Kamu tahu, mungkin saja ini adalah target perampokan rumah, tapi mari kita tampilkan ini di layar sebentar saja. Aku ingin menunjukkan ini padamu. Jadi ini dia, Jared. Maksudku, inilah rumahnya. Dan tidak ada rumah lain yang terlihat di sekitarnya. Kalau kamu lihat peta Google ini, kamu tahu ada halaman di sana. Jalan Pottersville membentang di sepanjang jalan itu. Ini sepertinya bukan jalan yang ramai atau sering dilewati orang. Jadi, untuk sampai ke lokasi ini, kamu harus tahu kemana kamu akan pergi. Kamu akan ke sana dengan tujuan tertentu. Ya, itu salah satu pandangan. Tentu saja, ini tampaknya seperti penargetan yang memang disengaja. Jadi pelakunya tahu lokasi itu. Ini bukan sesuatu yang akan kamu temukan secara kebetulan. Pemikiran lainnya adalah tempat itu sangat terisolasi dari tetangga lain, sehingga menjadi tempat tinggal yang mudah dijadikan target karena mungkin tidak ada orang yang akan mendengar jika seseorang berteriak. Mungkin tidak akan ada saksi di sekitar yang bisa membuat pengamatan tertentu.
Nah, itu murni spekulasi. Tapi ada dua pemikiran ketika kamu melihat lokasi seperti itu. Kamu tahu, tapi saya sudah cukup sering menuntut kasus seperti ini. Kamu tahu, waktunya sangat penting. Ini hari Sabtu sore. Apa yang terjadi pada pukul 4.30 di hari Sabtu sore? Kamu, dan jika kamu punya anak, biasanya ada pesta ulang tahun atau sesuatu di pagi hari. Kamu sedang bersiap-siap untuk acara apapun yang akan berlangsung malam itu. Pada umumnya, di sebagian besar kasus, kamu berada di rumah pada Sabtu sore. Itu benar-benar satu-satunya waktu, setidaknya di rumah kami, di mana semua orang ada di rumah kan? Atau Minggu sore. Jadi, Dan aku berpikir bayi akan bangun dari tidurnya sekitar waktu itu. tepat sekali. Dan itu bukan waktu atau tempat yang tepat untuk menargetkan hal-hal acak seperti itu. Dan sekali lagi, sejauh yang saya tahu, saya belum pernah melihat properti atau tempat tinggal yang menjadi target pada waktu itu. Biasanya rumah seperti itu akan menjadi target pada malam hari, sangat pagi. Bukan berarti itu tidak pernah terjadi, tapi sangat sedikit informasi yang sudah dirilis tentang ini. Kamu harus mengacu pada apa yang biasanya kamu lihat dalam kasus-kasus seperti ini. Dan omong-omong, seseorang menelpon 911. Ada cukup waktu untuk berpikir bahwa saya sedang melakukan CPR, yang mungkin menunjukkan bahwa Brooke masih hidup atau berjuang untuk tetap hidup saat panggilan itu dilakukan. Jika seseorang menemukan dia dan dia sudah jelas meninggal, jelas mengalami beberapa luka tusukan dan sudah meninggal cukup lama, kamu tidak akan membicarakan soal CPR. Jadi ini adalah seseorang yang entah menemukan dia relatif cepat setelah dia dibunuh atau diserang, atau seseorang yang kemungkinan terlibat. Dan ini adalah tindakan penuh amarah, sekali lagi, yang kita tahu dia ditusuk di bagian dadanya. Dan kemudian seseorang menelpon dan ada darah di mana-mana. Dan mereka membicarakan tentang CPR. Itu menunjukkan sesuatu yang terjadi di saat-saat sekitar serangan itu. Waktunya sangat penting. Dan yang juga membuat saya penasaran adalah kantor kejaksaan. Ada seorang bayi yang terlibat di sini. Jadi tentu saja Anda tahu, itu meningkatkan tingkat sensitivitas. Tapi mereka bahkan tidak berkomentar sama sekali tentang bayi itu. Maksud saya bertanya, apakah bayinya baik-baik saja? Apakah bayinya aman? Dan mereka tidak mau berkomentar. Dan saya mengerti itu sampai batas tertentu. Jadi mereka sedang menyelidiki satu kasus pembunuhan. Jadi setidaknya kita tahu bayinya tidak terluka. Syukurlah. Tapi kita, Anda tahu, itu seperti pemandangan yang mengerikan. Bisa Anda bayangkan? Ada seorang bayi, kita asumsikan, di rumah bersama ibu bayinya dan sang ibu ditikam sampai tewas. Jadi, seseorang menelpon 911 untuk menyelamatkannya. Maksud saya, itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Dan sayangnya, saya pernah melihatnya. Anda tahu, saya pernah melihat kasus seperti itu. Saya pernah menangani kasus di mana anak-anak pada dasarnya berada di antara ibu dan ayah ketika ayah membunuh ibu dengan pistol. Anda tahu, jika ini benar-benar situasi kekerasan dalam rumah tangga dan kemarahan itu ditujukan kepada pasangan seseorang, seringkali anak-anak, jika mereka tidak menjadi korban, mereka menjadi saksi. Sekarang saya tahu anak mereka masih sangat kecil, tapi saya membayangkan kita pasti sudah tahu pada titik ini jika anak itu terluka atau jika ini adalah situasi pembunuhan ganda. Sepertinya tidak demikian. Menjadi seperti itu. Ya, kita pasti tahu. Kita benar-benar tahu itu. Yang aneh bagi saya adalah mereka bahkan tidak mengatakan bahwa bayinya aman bersama keluarga atau sesuatu seperti itu. Kamu tahu, tadi kamu sempat membahas tentang viktimologi. Brooke adalah seorang terapis. Dia dulu seorang terapis. Dan kamu tahu, semua yang ada di internet yang membahas tentang praktiknya selalu menyebutkan bahwa dia bekerja dengan keluarga, remaja. Aku berasumsi mereka juga akan menelusuri jalur itu. Apakah dia punya beberapa klien? Apakah dia punya klien yang punya masalah dengannya karena suatu alasan? Atau entahlah, seseorang yang terobsesi padanya. Bisa saja ada banyak kemungkinan, tapi kau tahu, itu salah satu hal yang harus mereka singkirkan. Menurutku jelas. Kau tahu, lagi-lagi, bagian dari viktimologi itu adalah siapa sebenarnya Brooke. Siapa dia sebagai seorang istri, siapa dia sebagai seorang ibu, siapa dia sebagai seorang psikoterapis. Dan ya, mari kita bicarakan itu. Orang-orang yang melihat Brooke di lingkungan klinis jelas sedang mengalami masalah yang membuat mereka menjalani terapi bicara, mencari terapi.
Itu akan membutuhkan pemeriksaan catatan pasiennya untuk melihat apakah ada seseorang yang mengancamnya, apakah dia pernah mengungkapkan rasa takut atau kekhawatiran terkait dengan pasien manapun, apakah ada jeda dalam perawatan terkait seorang pasien baru-baru ini atau dalam beberapa bulan terakhir yang bisa menyebabkan seseorang menginginkan hal buruk terjadi pada Brooke. Sekali lagi, ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan jika ini benar-benar kasus siapa pelakunya. Jika ini jelas merupakan situasi rumah tangga dan ada bukti fisik di tempat kejadian yang mendukung bahwa ini adalah situasi rumah tangga yang berakhir buruk, jelas Anda tidak perlu menyelidiki terlalu dalam. Tapi jika ini benar-benar kasus siapa pelakunya dan Anda mempertimbangkan kemungkinan ada pihak ketiga, pencuri, penyerang acak, seseorang dari luar keluarga, maka iya, Anda harus memeriksa kontak-kontak dalam catatannya. Saya ingin tahu tentang perangkat elektronik di rumah. Ponsel-ponsel. Apakah ada perangkat seperti Alexa yang bisa menangkap suara? Apakah ada kamera keamanan di luar rumah, di dalam rumah, karena Anda berada di tempat yang agak terpencil atau setidaknya di daerah yang Anda tahu lebih sepi? Meskipun tidak benar-benar sepi, tapi Anda tahu kalau Anda tinggal di sana, Anda pasti mengira ada beberapa kamera di sekitar rumah, dan apakah kamera-kamera itu merekam sesuatu atau tidak? Nah, hal-hal seperti itu di zaman sekarang sangat kuat dan penting dalam penyelidikan. Hal lain, apakah dia punya Apple Watch? Anda tahu, apakah detak jantungnya terpantau di sana? Bisakah kita mengidentifikasi kapan detak jantungnya mencapai tingkat di mana dia sedang diserang dan akhirnya meninggal? Anda tahu, jika seseorang mengatakan, kami tidak bertengkar, tidak ada apa-apa hari itu, semuanya tenang, tapi ternyata ada percepatan dan perlambatan detak jantungnya atau pesan teks yang mendukung bahwa ada semacam perselisihan yang sedang berlangsung. Itu adalah hal-hal yang Anda gunakan untuk membantah apa yang mungkin dikatakan seseorang dan Anda gunakan dalam presentasi Anda, yang pada akhirnya akan digunakan dalam penuntutan di kemudian hari. Jadi saya juga membayangkan karena jalan itu agak terpencil, Anda akan menanyai para tetangga di sepanjang jalan itu untuk melihat apakah mereka memiliki kamera yang mungkin merekam kendaraan yang lewat. Itu juga penting. Anda tahu, hal-hal seperti inilah yang akan membantu. Sekali lagi, jika ini melibatkan pihak ketiga dari luar, hal-hal tersebut bahkan menjadi lebih penting. Dan kita juga membicarakan tentang harus mengeliminasi para tersangka. Sekali lagi, semuanya tergantung pada apa yang diketahui oleh para penyelidik saat ini. Apakah mereka fokus pada individu tertentu yang ada di rumah bersamanya, atau pada kemungkinan pihak ketiga? Ya, saya rasa perangkat elektronik akan mengungkap banyak hal dalam kasus ini. Saya pikir itu akan sangat penting, dan memang butuh waktu untuk mendapatkan informasi itu kembali dan menganalisisnya. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi dengan itu. Jared, ceritakan sedikit tentang bukumu. Ceritakan tentang bukunya. Ya, sayangnya, bukunya membahas tentang kasus yang sangat mirip, kasus domestik di mana seorang ibu dibunuh di rumahnya. Tapi buku itu juga membahas tentang para ibu yang pernah saya perjuangkan dalam hidup saya. Dan itu juga membahas tentang ibu saya yang membesarkan saya dan 3 saudara laki-laki saya setelah kami kehilangan ayah kami di usia yang sangat muda. Jadi, buku itu merayakan para ibu sebagai kekuatan yang sangat-sangat hebat. Dalam kasus-kasus yang saya perjuangkan untuk mereka, di mana anak-anak mereka dibunuh, ibu-ibu yang terbunuh seketika, dan seorang ibu yang dimintai pertanggungjawaban karena gagal melindungi anaknya. Jadi kamu tahu, saya melihat kasus ini. Saya melihat satu lagi kehilangan tragis seorang ibu. Kita tidak tahu semua detailnya, tapi kita tahu bahwa ada seorang anak yang kini kehilangan ibunya. Sebuah keluarga telah kehilangan Brooke. Kamu tahu, sayangnya saya sudah sering melihat hal seperti ini selama karir saya dan saya pernah menulis tentangnya. Dan saya berharap buku itu memberi kekuatan kepada orang-orang yang berada dalam situasi seperti ini, tapi di saat yang sama menunjukkan bahwa masih ada harapan dalam sistem peradilan pidana kita. Ya, menurut saya ini layak untuk dibaca. Semuanya. Bukunya tersedia di Amazon. Dan Jared, terima kasih banyak sudah datang dan meluangkan waktumu untuk membicarakan kasus Brooke Hanlon. Ini benar-benar menghancurkan, sangat menyedihkan. Dan semoga untuk keluarga dan teman-temannya, mereka segera mendapatkan jawaban. Terima kasih.
Siapapun yang memiliki informasi tentang kematian Brooke Hanlon diminta untuk menghubungi kantor Kejaksaan Morris County. Nomornya adalah 97328-52900. Dan itu saja untuk episode Law and Crime kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.